Halo guys, kembali lagi di channel Santi Melody. Kita balik lagi di Pick a Card Reading ya. Untuk tema kali ini saya mau buat temanya adalah peruntungan untuk akhir tahun 2022 ya. Sebentar lagi kita sekarang udah masuk bulan September, sebentar lagi udah mau Oktober, udah tinggal sisa beberapa bulan lagi. Dan kita mau lihat untuk peruntungan kita di akhir tahun ini, endingnya akan gimana. Terus kemudian apakah ada hal yang mungkin harus diperhatikan lagi, atau mungkin hal yang harus mungkin kamu hadapin, atau mungkin saran apa ya. Nah, di depan ada 4 deck ya, jadi kita pilih bikin 4 pick a card aja. Boleh dipilih dari angka 1, kedua, 3, atau yang keempat ya. Kalau misalnya perlu bantuan untuk tapping intuisinya kamu, boleh menggunakan deck ya, dari deck yang 1, kedua, 3, dan keempat. Tapi tetapnya dalam setiap readingan saya akan pakai 4 deck ini bersamaan. Oke, nah silahkan pilih berdasarkan intuisinya kamu, atau angka berapa yang paling pertama kali menarik dirinya kamu. Nggak usah pakai dipikirkan lagi, nggak usah pakai pertimbangkan kanan kiri. Pokoknya yang pertama kali keluar dalam benaknya kamu, misalnya angka 3 itu adalah petunjuk, atau mungkin di guidance oleh intuisi kamu untuk memilih file tersebut. Oke, dan kita langsung mulai aja untuk kawan-kawan yang memilih file yang pertama. Nah, kita lihat, kita tarik dulu kartunya. Kalau misalkan kawan suka dengan channel saya, jangan lupa kasih like-nya, share, dan juga subscribe. Ini saya shuffle dulu kartunya. Ini saya pakai kartu desain dari Billy Christian. Peruntungan kamu untuk tahun 2022, akhir peruntungan kamu tahun 2022 ya. Pesan atau kartu apa saja yang mungkin berseberangan dengan jalan atau path-nya kamu. Pesan yang mungkin harus kamu dengarkan di akhir tahun 2023 ini. 2022 ini, sorry. Kawan-kawan yang memilih file yang pertama ya. Oke, baik, kita lihat dulu untuk yang file pertama. Kawan-kawan yang memilih pertama, di sini ada kartu hasrat ya. Kita baca di sini, menggoda bukanlah sebuah cara untuk menarik perhatian, apalagi menurunkan harga dirimu. Kehadiran kartu ini membuat saya merasa untuk kawan-kawan yang memilih file yang ke pertama ini ya. Jadi di peruntungannya kamu atau keberuntungannya kamu di tahun 2022 akhir ini, ada suatu keinginannya kamu yang mungkin masih belum tercapai, dan ada beberapa godaan-godaan atau mungkin keinginannya kamu itu yang membuat kamu kayak ada melakukan suatu hal yang mungkin cukup beresiko. Misalnya contoh, misalnya kamu naksir seseorang ya. Ini karena general, umum, jadi bisa untuk percintaan, bisa untuk karir, bisa juga untuk keuangan. Dan kita ambil contohnya dari yang percintaan, misalnya kamu ada seseorang yang kamu inginkan, atau ada seseorang yang kamu taksir, atau dalam hubungan percintaannya kamu ada seseorang yang kamu sedang usahakan untuk jadiin gitu. Jadi ada hasrat atau keinginan kamu yang masih belum tercapai ini membuat kamu kayak mengambil suatu jalan pintas, ibaratnya seperti itu, untuk deketin dia, untuk milikin dia, ibaratnya kayak gitu. Jadi misalnya contoh, orang tersebut itu mungkin sudah punya pasangan, atau orang tersebut itu sebenarnya cuekin kamu atau nggak mau kontak sama kamu, tapi mungkin kamu menggunakan cara kontak temennya dia, biar ibaratnya kamu menggunakan taktik atau trik-trik tertentu ya, yang bikin kamu, karena kamu berusaha untuk mendapatkan keinginan tersebut. Di sini ada hasrat yang terpendam di dalam dirinya kamu, yang
ingin sekali kamu capai sebelum akhir tahun ini, ibaratnya kayak gitu. Kemudian di sini ada kartu Grace and Gratitude, kemudian ada kartu The Chariot in reverse ya. Tetap kita taruhnya reverse. Grace and Gratitude sebenarnya ya, ini cuman pesan untuk kamu, untuk kasih tahu kepada kamu sebenarnya bahwa setiap manusia pasti ada hasrat, pasti ada keinginan ya ibaratnya. Tapi untuk mendapatkan keinginan itu, semakin kamu kejar, dia itu malah semakin menjauh. Kenapa? Karena keinginannya kamu itu menunjukkan kepada energi alam bawah sadarnya kamu bahwa kamu lack, kekurangan akan energi itu. Misalnya contoh, kamu mencintai seseorang, kamu nguber dia, di dalam alam bawah sadarnya kamu, di dalam energi auranya kamu terpendam atau tersimpan sesuatu bahwa kamu itu nggak memiliki cinta, makanya kamu butuh cinta, kamu ngejar cinta. Nah, kartu ini muncul sebenarnya dikarenakan mungkin kondisi kejadian ini terjadi dikarenakan kamu nggak melihat situasi kamu saat ini bahwa kamu itu sebenarnya hidup dalam keberkahan. Ibaratnya kamu kurang bersyukur, kamu kurang maksudnya melihat situasi kamu saat ini gitu ibaratnya. Nah, terkadang bukannya kita bilang nggak bersyukur itu bukan sesuatu hal yang bagaimana ya, karena kebanyakan kita kepingin sesuatu tuh hasilnya cepet gitu loh. Perasaan bersyukur akan kondisinya kita ngomongnya bilang, oh ya saya bersyukur kok kondisinya seperti ini, tapi hatinya kita sebenarnya ngeluh. Jadi setiap kita ngomong, oh saya bersyukur dengan kondisi saya, tapi, nah ada tapinya ini, tapi begini. Oh saya syukurin kok kondisi saya setiap hari begini, tapi begini. Nah tapinya ini sebenarnya alam bawah sadarnya kamu menyatakan bahwa kamu kekurangan hal ini, ibaratnya seperti itu. Nah, cara kerja alam semesta kita di sini, karena di dunia ini semuanya energi. Kamu memancarkan energi yang bagaimana, kamu menarik energi yang gimana gitu loh. Alam bawah sadarnya kamu kalau misalnya ngasih tahu bahwa kamu kekurangan energi cinta, kamu akan terus ngejar energi cinta. Karena kamu ngeluarin sesuatu hal yang kekurangan, minus. Jadi kamu akan terus dikasih sesuatu yang bikin kamu ngerasa minus akan hal ini, ibaratnya kayak gitu. Nah, karena ini general reading, balik lagi. Jadi di akhir tahun 2023 ini kamu ada hasrat yang ingin kamu capai, ingin sekali ibaratnya sampai kamu mungkin banyak lakukan trik-trik atau mungkin hal-hal yang muter otak kamu atau taktik segala macam ya. Ini disebabkan mungkin karena kamu nggak menyadari bahwa kamu sebenarnya udah hidup penuh dengan keberkahan. Meminta kamu untuk lebih berusaha ngelihat lagi kelebihannya kamu, atau ngelihat lagi dirinya kamu, atau ngelihat lagi apa yang selama ini kamu punyai, lebih belajar untuk hidup presence, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kehadiran The Chariot in reverse ya, ibaratnya ada pertentangan di dalam dirinya kamu, bikin kamu maju mundur, dan ini susah menetapkan energinya kamu. Kita kembali lagi bicara, di dunia ini semuanya energi. Pada saat kita tidak bisa menentukan arahnya kita, energinya kita sebentar naik, sebentar turun, sebentar naik, sebentar turun, sebentar naik, sebentar turun, ibaratnya kayak gitu. Kamu mungkin sendiri udah tahu kalau misalnya mungkin ibaratnya manusia ya, kita ngejar sesuatu ada kalanya kita capek sendiri terus kita pingin lepas, tapi pada saat kita pingin lepas, hasrat di dalam dirinya kita itu ibaratnya strong, tarikannya kuat, kita ngerasa kayaknya orang ini adalah my twin flame, atau orang ini atau pekerjaan ini saya inginin banget apa gimana segala macam. Tarikan itu semakin kuat karena di dalam hati itu ada hasrat, dan ini yang bikin kamu sebentar naik, sebentar ngelepas, sebentar naik, sebentar ngelepas, sebentar naik. Jadi ada pertentangan di dalam dirinya kamu, atau di dalam alam bawah sadarnya kamu, ibarat seperti itu. Jadi tantangan untuk kamu di akhir tahun ini, mungkin kamu perlu melihat lagi. Kita lihat kartu sarannya. Di sini ada kartu simplicity ya. Dia minta kamu untuk menaruh energi kamu untuk ngelihat segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang hasrat, balik lagi ya, hasrat kamu semakin gede, hal yang kamu inginkan justru semakin gak sulit untuk tercapai. Kenapa? Energi yang kamu pancarkan dari pikirannya kamu adalah kamu
lacking atau kekurangan. Kalau kamu nggak punya pacar, kepingin banget punya pacar, sebenarnya lagi nunjukin energi bahwa kamu nggak punya pacar. Jadi kamu dikasih suatu kondisi atau situasi oleh alam semesta yang menyebabkan kamu nggak punya pacar terus. Jadi akhirnya kamu keinginan terus, mau terus, mau terus. Energi itu cara kerjanya seperti itu, magnet gitu ya, ibaratnya menarik sesuatu energi yang sama. Jadi kalau kamu nunjukin energi kekurangan, kamu yang diberikan adalah terus kekurangan gitu. Simplicity ini meminta kamu untuk taruh energi kamu untuk memandang hal ini sebagai hal yang general atau hal yang umum, hal yang gak penting, ibaratnya kayak gitu. Pada saat kamu menaruh hal ini, energi ini menjadi sesuatu hal yang gak penting, kamu bisa belajar melepaskan tarikan tersebut. Kamu akan menunjukkan sama alam semesta bahwa kamu nggak kekurangan hal ini, ibaratnya seperti itu. Kamu bersyukur dengan situasi kamu saat ini apapun itu, dan ini justru akan membuat energi kamu memancarkan bahwa kamu enough atau full atau cukup di segala bidang. Dengan perasaan cukup di segala bidang, semua itu alam semesta akan membawa kepada kamu untuk mencukupi kebutuhannya kamu, karena energi yang kamu pancarkan adalah energi kelengkapan, ibaratnya kayak gitu. Jadi meminta kamu untuk mengatasi hasratnya kamu ini yang mungkin di akhir tahun akan semakin semakin kuat atau semakin strong, mungkin karena mungkin saat ini kamu lagi jomblo, atau mungkin saat ini lagi nggak ada pekerjaan, kamu ingin mendapatkan pekerjaan di sebelum akhir tahun ya. Perasaan-perasaan sebenarnya kan semakin kuat, apalagi sekarang masuk periodenya Mercury retrograde. Hal-hal seperti ini meminta kamu untuk justru meminta kamu untuk mensimpelkan segala sesuatu, taruh energi kamu menjadi ibaratnya gini deh. Saya yakin banyak teman-teman pasti merasakan pengalaman yang namanya saat kamu ngejar seseorang, orang itu malah cuekin kamu. Tapi pada saat kamu mulai cuekin dia, dia malahan ngejar kamu balik, malahan dia yang kontak kamu balik. Inilah cara kerjanya energinya kita. Semakin kita nunjukin atau merasa membutuhkan hal tersebut, energi yang kita pancarkan kepada alam semesta adalah alam bawah sadar kita ya, memancarkan bahwa kita tuh kekurangan ini. Nah, alam semesta menerima pesan bahwa kamu pinginnya dikasih kekurangan perasaan seperti ini, itu yang kamu inginkan. Makanya dikasihlah situasi dan kondisi supaya kamu ngerasa lacking atau kurang, atau terus nyembah-nyembah terus, karena alam semesta itu memberikan apapun yang kamu minta, ibaratnya kayak gitu. Terus yang kedua di sini ada relax, everything's okay ya, nggak usah khawatir, segala sesuatunya akan baik-baik aja sebenarnya, ibaratnya. Dan pesannya ini sebenarnya berseberangan atau pas nyebrangin di jalannya kamu itu bukan sesuatu hal yang kebetulan sebenarnya. Ngasih tahu kamu bahwa kalau misalnya kamu situasi kamu apapun itu dalam kondisi, misalnya dalam kondisi percintaan gitu, sebenarnya ngasih tahu kamu jadi diri kamu sendiri. Terus kemudian kamu nggak usah merasa aneh kalau misalnya kamu tuh keinginannya kamu berbeda dari yang lain, daripada yang lain. Keinginannya kamu atau hasratnya kamu, mungkin orang lain ngelihat sesuatu hal sebagai suatu hal yang aneh, atau mungkin sesuatu hal yang menyeramkan. Mungkin kartunya diwakilkan sebagai kartu seperti ini, mungkin perasaan menakutkan, ibaratnya kayak gitu. Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya kamu menjadi seseorang yang berbeda. Sebenarnya pesan ini cuma kasih tahu kamu bahwa kamu adalah lengkap atau bahkan sempurna dengan dirinya kamu sendiri. Jadi meminta kamu untuk bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. Ini akan memberikan kamu energi kelengkapan dalam kehidupannya kamu, yang akan menarik kelengkapan ke seluruh melengkapi kehidupannya kamu, aspek apapun itu, baik itu pekerjaan maupun dalam percintaan. Semakin kamu ngerasa keinginan hasrat itu semakin kuat, sebenarnya kamu sedang memancarkan energi lacking atau kekurangan kepada alam semesta. Kenapa saya bilang alam sadar ya? Karena alam bawah sadarnya kita itu energinya itu lebih kuat daripada alam sadarnya kita. Alam sadarnya kita adalah alam atau otak kreatif. Kita belajar segala sesuatu tuh dari alam sadarnya kita. Kita belajar matematika, kita belajar bahasa, semuanya pakai alam sadarnya kita. Pada saat kita mulai bisa sesuatu,
itu akan masuk ke alam bawah sadarnya kita. Misalnya seperti kayak bahasa, pada saat kita belajar pertama kali kita belum bisa ya, karena belum masuk ke alam bawah sadar kita. Tapi pada saat sudah masuk ke alam bawah sadar kita, dengan sendirinya otak kita memproses. Kayak kita berantem sama seseorang ya, kita berantem sama seseorang, kita nggak perlu tuh harus pakai buka kamus belajar lagi bagaimana cara ngomong, toto keluar aja sendiri omongan untuk mengungkapkan perasaannya kita. Itu karena apa? Alam bawah sadarnya kita sudah dengan sendirinya menggunakan hal tersebut. Jadi alam bawah sadar kita itu mengatur ya, kecepatannya alam bawah sadar kita itu seperti itu gitu loh. Kita bisa ngomong tanpa harus apa ya, perlu banyak mikirin apa ya, buka-buka kamus atau segala macam ya, ibaratnya kayak gitu pada saat kita sudah menguasai suatu bahasa. Terus alam bawah sadar juga ngatur apa, ngatur kedipan mata kita, detak jantung kita, aliran darah kita. Jadi dia butuh kecepatan yang benar-benar strong atau kuat untuk ngatur ini semua. Nah, pada saat mindset yang tertanam di alam bawah sadar kita, misalnya kekurangan, apa yang dipancarkan kepada alam semesta adalah perasaan kekurangan tersebut. Jadi diminta kamu untuk 3 bulan ini atau sebelum akhir tahun 2022 ini, kamu rubah mindset yang ini, yang kekurangan ini ya, hasratnya kamu yang kamu ingin sekali belajar untuk berterima kasih dengan apa segala sesuatu yang kamu miliki saat ini, kemudian mencoba memancarkan energinya kamu dengan lebih simple, jadiin sesuatu yang simple. Ibaratnya anggap hal ini, hasratnya kamu, keinginan kamu, sesuatu hal yang gak terlalu penting-penting amat untuk membantu kamu melepaskan tarikan atau hasrat gejala di dalam pikiran atau keinginannya kamu, seperti itu. Kemudian no need to worry, relax, santai aja, segala sesuatu akan baik-baik aja. Terus kemudian gak ada masalah kalau misalnya kamu mungkin ngerasa dirinya kamu lain daripada yang lain, mungkin dengan keinginan kamu, hasratnya kamu, seperti itu. Nah, ini akan membantu kamu untuk masuk lebih santai lagi di tahun 2023, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi ini mungkin ada hal yang harus kamu finishkan atau selesaikan di tahun 2022 sebelum masuk 2023. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih file yang pertama. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak ya. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Kita shuffle dulu untuk teman-teman yang pilih file yang kedua ya. Kita bersihkan dulu energinya. Oke, kita mulai untuk kawan-kawan yang memilih file yang kedua. Oke, peruntungan kamu di tahun 2022, akhir 2022 ini ya. Apa sih peruntungan kamu di akhir tahun 2022? Oke. Oh, okay. Oh, okay. Oke, ini kayaknya persiapan untuk kamu masuk sebelum tahun 2023 ya. Kita lihat kartu atau pesan yang mungkin mau disampaikan untuk kawan-kawan. Oke, let's see. Oke, baik. Kita lihat dulu untuk kartu ini ya. Di sini ada kartu kerjasama, terus kemudian kayaknya ini divalidasi lagi sama guidance, katanya untuk kerjasama, ibaratnya ya teamwork ya. Butuh seseorang yang tulus untuk bisa membantumu mencapai impian. Jadi di tahun 2023 ada resolusi yang mungkin mungkin saat ini ingin kamu wujudkan sebelum akhir tahun 2022. Terus peruntungannya kamu itu akan
lebih mulus atau lebih lancar kalau misalnya kamu mencari seseorang yang bisa ngebantu kamu, ya kerjasama dengan kamu apapun itu halnya. Ya misalnya contoh dalam percintaan misalnya, kamu boleh minta bantuan dari temennya kamu atau di sampingnya temennya dia. Misalnya kamu lagi naksir orang ini, kamu pengen jadian sama dia, kamu boleh minta bantuannya dia, menyampaikan mungkin niatannya kamu, atau mungkin kamu udah punya pasangan ya, mungkin lagi kesulitan komunikasi dengan pasangan kamu, juga boleh minta bantuan dari orang sekitar, misalnya keluarganya dia ya. Terus kemudian dalam pekerjaan juga, mungkin kamu boleh mau cari pekerjaan sebelum akhir tahun, kamu boleh minta bantuan dari teman-temannya kamu ya, kenalannya kamu, karena kamu untuk peruntungannya kamu di tahun 2022 akhir ini adalah kamu butuh teman kerja atau kerjasama dari orang untuk bisa membantu meningkatkan peruntungannya kamu. Ini sarannya kamu. Terus kemudian untuk situasinya, saya lihat di sini muncul kartunya, muncul lagi ya. Jadi saya rasa kembali lagi mungkin untuk alam bawah sadarnya kamu belajar untuk menghargai atau berdoa mensyukuri situasi kamu saat ini, apapun itu, dalam kondisi apapun itu. Terus kemudian memperlambat langkahnya kamu mengerjakan sesuatu, jangan terburu-buru, jangan ngukur juga kemampuan diri sendiri, ibaratnya seperti itu. Jadi makanya mungkin butuh kerjasama untuk membuat kesuksesan dalam permasalahan yang kamu hadapi atau keinginan yang kamu hadapin, ibaratnya kayak gitu. Supaya ibaratnya kalau misalnya kamu jalan sendiri itu capek, kalau misalnya kamu ada kerja sama orang, misalnya naik kereta atau mungkin saling nanggung beban ganti-gantian, akan lebih memperingan atau mempermudah langkahnya kamu. Terus di sini mungkin kartu kerjasamanya bisa muncul dua ini ya, resonates ini dikarenakan kamu mungkin tipe orang yang sulit membuat keputusan. Mungkin di akhir tahun ini kamu akan mendapatkan suatu mungkin pilihan atau mungkin suatu hal yang harus kamu buat suatu keputusan. Pada saat kamu tipe orangnya bingung untuk bikin keputusan, kerjasama atau teman, saran dari orang sekitarnya kamu akan bisa membantu kamu, membuat kamu jadi nggak usah terlalu bingung dalam bikin keputusan. Kamu akan bisa langsung kasih tahu yes atau no untuk situasi kamu apapun itu. Oke, ini untuk peruntungan kamu, untuk kawan-kawan yang memilih pil yang kedua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Baik, kita langsung masuk untuk teman-teman yang memilih pil yang ketiga. Kita lihat ya, kita shuffle dulu kartunya, kita bersihkan dulu energi dari kawan-kawan yang pil yang pertama. Sebelumnya saya mau shout out untuk kawan-kawan, kalau misalnya kamu suka dengan cara penyampaian kartu tarot saya, suka dengan cara bacaan saya, jangan lupa untuk kasih like-nya, share, dan juga subscribe ya. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih pil yang ketiga, kita lihat untuk situasinya kamu, peruntungannya kamu di tahun 2023. Pesan apa atau hal apa yang mungkin perlu kamu capai, atau hal apa yang perlu kamu dengarkan di tahun 2022 akhir ini sebelum masuk ke tahun 2023. Oke, aku ngerasa ada satu kartu dia ternyata sudah berbalik ya, sudah terbuka. Oke, pesan untuk kawan-kawan yang memilih pil yang ketiga. Oke, kita lihat sini kartunya apa nih? Kegigihan ya, kegigihan akan membuahkan hasil. Tapi karena kartunya munculnya in reverse ya, terbalik, ibaratnya seperti itu. Kamu ada keinginan yang ingin kamu laksanakan, tapi kayaknya kamu tuh cuman planning aja, bikin rencana aja, belum kamu
realisasikan, entah karena kamu nggak berani atau karena kamu takut atau dikarenakan kamu ada sumber hal yang mungkin menghambat kamu, misalnya dalam kondisi materinya kamu, misalnya kamu ada keinginan untuk buka usaha gitu, mungkin kamu terhambat di modalnya, atau misalnya kamu ingin cari pekerjaan, mungkin terhambat di relasinya kamu nggak terlalu luas, atau mungkin terhambat hal-hal yang lain, misalnya seperti usianya kamu atau mungkin keterampilannya kamu, ibaratnya kayak gitu. Terus kemudian juga dalam percintaan, misalnya kamu ingin mewujudkan punya pasangan sebelum akhir tahun 2022, tetapi dikarenakan kamunya mungkin kurang percaya diri, nggak punya banyak relasi atau kenalan, jadi kamu nggak tahu apa ya, kamu cuma bisa ngebayangin doang gitu, tapi kamu belum merealisasikannya, ibaratnya kayak gitu. Kamu masih menghambat-hambat ya. Di sini ada kartu begin now, mulai dari sekarang, mulai saat ini, mulai sekarang ini, tetapi kartunya munculnya terbalik. Jadi saat ini kamu ada keinginan yang sebenarnya udah ada ide di dalam benaknya kamu, udah ada ide yang pingin kamu realisasikan, tapi kamu masih belum berani ngambil langkah tersebut. Atau mungkin saat ini kamu lagi naksir seseorang, ya, ada mikirin untuk jadian sama dia atau nembak dia, tapi kamu masih belum berani ngambil langkah, ibaratnya kayak gitu. Oke, di sini saya lihat ada kartu Ten of Pentacles, terus kemudian ada Seven of Swords in reverse, terus ada kartu Imagine. Saya bicara dulu tentang kartu Imagine ini. Sebenarnya alam bawah, saya ngalamin pengalaman dengan alam semesta ya. Sebenarnya apa yang kita pikirkan itu, apapun itu, benar-benar apapun itu, sebenarnya bisa kita jadikan kenyataan atau bisa kita jadikan realita. Cuman kebanyakan kita itu nggak berani bermimpi atau kita nggak berani membayangkan hal tersebut, dan kita sering berubah-ubah. Kita sering misalnya nginginin apa, tetapi alam bawah sadar kita langsung mukul duluan gitu. Kita sering bertentangan sama diri kita sendiri. Misalnya contoh nih, katakanlah saya misalnya naksir seseorang, katakannya kita yang ngomong soal percintaan ya, karena saya suka baca-baca readingan tentang percintaan. Misalnya suka sama seseorang, naksir sama seseorang, kita punya bayangan hal seperti itu bisa jadian sama dia, bisa gandengan tangan sama dia, tetapi alam hati kecil kita mukul diri kita sendiri, bilang nggak mungkin lah, dia nggak mungkin suka sama lu lah, orangnya kayak gini, dia nggak mungkin lah suka sama lu. Padahal belum kita jalanin gitu loh. Berarti kita belum mulai untuk deketin dia atau PDKT atau berusaha. Kita udah mulai memotong atau mungkin menghambat jalan kita sendiri. Kebanyakan hal yang menghambat kita tuh bukan orang lain, tetapi adalah diri kita sendiri. Nah, di sini diminta kawan-kawan adalah jangan berhenti atau jangan takut untuk membayangkan keinginannya kamu. Apapun itu sebenarnya alam semesta akan memberikan kamu di Alkitab atau di Bible, atau saya yakin, mungkin saya belum baca sih untuk Al-Quran, tetapi saya yakin di sana juga ada ayat yang mengatakan bahwa mintalah maka kamu akan diberikan. Benar-benar kita harus meminta. Cuman kebanyakan kita udah minta, kita sering mukul sendiri gitu. Kita sering kita sering bilang sama diri kita sendiri hal itu nggak mungkin terjadi lah, apa segala macam, ibaratnya kita nggak percaya, ibaratnya kayak gitu. Terus kemudian kita sering merubah pemikiran kita. Jadi pada saat kita menunggu sesuatu, pada saat kita meminta sesuatu, kan ada buffer time tuh, ada waktu untuk menunggu ya. Kayak misalnya kita pesan sesuatu di Grab, dari mereka mulai mempersiapkan barang, mulai dari mereka packing, ngirim, itu kan butuh waktu. Nah terkadang pada saat kita butuh waktu, kita kayak ngambil aplikasinya terus kita batalin pemesanannya. Habis udah batalin, tapi hati kita masih kepingin pesan lagi. Habis pesan lagi, mereka siapin, dibatalin lagi, karena kita nggak yakin, kita nggak percaya itu barangnya akan dikirim, ibaratnya seperti itu. Tapi pada saat kita mulai bisa meyakini dan mempercayai sama alam semesta bahwa akan memberikan segala sesuatu apa yang kita inginkan, dan kita nggak merubah hal tersebut berulang-ulang, hal tersebut akan datang cepat atau lambat, tergantung dari kita seberapa besarnya kepercayaan kita terhadap alam semesta ini. Ya, ibaratnya seperti itu. Terus kemudian di sini ada the Ten of Pentacles sama Seven of Swords. Ini yang saya bilang sebagai sebenarnya kamu bisa menciptakan apapun yang kamu inginkan, tetapi alam bawah sadarnya kamu tuh mencuri atau mungkin ngasih tahu kepada kamu, nggak mungkin lah, nggak inilah, ibaratnya seperti itu. Kamu ditipu atau ditrik
dengan oleh diri kamu sendiri, bukan oleh orang lain. Jadi oleh diri kamu sendiri, sehingga kamu merasa kayaknya segala sesuatu itu terasa kayaknya sulit tercapai atau nggak mungkin tercapai. Nah, di akhir tahun 2022 ini, pada saat kamu menonton video ini bukan sebuah kebetulan meminta kamu untuk meyakini bahwa apa yang kamu minta akan diberikan, meminta kamu untuk jangan takut untuk berimajinasi, jangan takut untuk memikirkan, karena kita menciptakan sesuatu, segala sesuatunya mulai dari imajinasi kita. Jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk berimajinasi, ya ibaratnya seperti itu. Dan kemudian berikan waktu kepada alam semesta untuk membawa hal tersebut ke dalam kehidupannya kamu. Kebanyakan dari orang-orang ngajarin law of attraction itu minta kita berimajinasi, visualisasi, imajinasi, visualisasi. Kebanyakan orang bilang, oh kok visualisasi saya nggak berhasil, karena apa? Terkadang buffer time itu atau waktu alam semesta untuk mempersiapkan hal tersebut untuk kita udah keburu ganti dulu permohonannya kita udah keburu mikir, nggak mungkin kejadian, saya udah nunggu sekian tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun masih belum kejadian juga. Inilah yang akan membuat kita memperlambat keinginan kita tercapaikan. Saya dari pelajaran, maksudnya mulai meminta sesuatu sehingga saya mendapatkan hal yang saya inginkan itu prosesnya ada 3 tahun panjangnya, waktunya lamanya, ibaratnya benar-benar terjadi apa yang sesuai dengan yang saya inginkan. Dalam proses tersebut ya saya belajar, ibaratnya belajar untuk bagaimana cara menetapkan keinginan saya, permohonan saya supaya nggak diganti-ganti terus, karena apa yang kita pikirkan, kita pancarkan kepada alam semesta, itu yang diterima sama alam semesta. Kalau kita terus ganti-ganti polanya kita, alam semesta kayak ngerajut baju, kalau sebentar kita mau warnanya ini, alam semesta ngambil benang lagi baru mau dijahit, pikiran kita udah berubah, nggak mau ganti lagi ya, akhirnya kita diambil lagi benang warnanya, habis ambil benang warnanya ganti lagi. Ini yang akan memperlambat proses alam semesta memberikan kepada kita keinginannya kita, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2022 ini kamu diminta ya, apapun yang dalam benak idenya kamu saat ini, ya memang kamu kelihatannya mungkin ide-ide yang kamu simpan di dalam pikirannya kamu. Kenapa saya bilang ide-ide ya? Karena susternya ini ada pakai topi ya. Sebenarnya setiap gambar dalam kartu tarot pasti ada makna tersendiri gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Jadi idenya kamu ini perlu kamu realisasikan, tetapi kamu harus belajar untuk mempercayai diri kamu sendiri, terus ambil langkahnya kamu itu sekarang, jangan ditahan-tahan, ibaratnya kayak gitu. Dan ini akan membantu merubah tahun 2023-nya kamu. Jadi kalau siapapun kamu ya berseberangan dengan readingan ini dan kamu mendengarkan readingan ini sampai selesai untuk file yang ketiga, bahwa readingan ini berarti tepat untuk kamu, ya boleh dicoba caranya untuk kawan-kawan. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah simak. Ya, kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Oke, kita shuffle dulu untuk readingan yang keempat ya, kartu yang keempat. Sorry, tadi saya belum bikin konsentrasi sama pertanyaannya, jadi saya shuffle lagi ulang kartunya. Kita bersihkan dulu energi kartu tersebut, kemudian kita minta si Spirit Guide, Higher Holy Spirit, Ancestors untuk kasih kawan-kawan yang memilih pile yang keempat ya. Oke, di sini ada 2 hal atau resolve ya, hal ya, atau yang perlu mungkin perlu diatasi, atau mungkin keberuntungannya kamu di tahun 2022. Oke, kalau misalkan kamu suka dengan channel saya atau dekat dengan cara penyampaian saya membacakan kartu tarot, jangan lupa kasih like-nya, share, dan juga subscribe. Oke, kita lihat untuk kartu situasinya kamu atau kejelasannya situasinya kamu, atau kartu klarifikasinya kamu untuk kawan-kawan yang memilih pile yang keempat untuk peruntungan kamu di tahun 2022 akhir ini ya. Sebentar lagi udah mau menuju akhir ya, 2022. Oke, kemudian kita tarik 1 kartu, mungkin pesan, advice, apapun itu situasi kamu saat ini, untuk peruntungan kamu di tahun 2022.
ada kartu definitely yes ya, apapun itu. Oke, kita lihat dulu untuk kartunya. Yang pertama ada kartu peringatan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Terus kemudian ada kemelekatan, berdiri di atas kaki sendiri, menghindarkan dirimu dari kejaran rasa ketergantungan. Oke, saya rasa untuk tahun 2022 akhir ini keberuntungannya kamu ya. Uh, Dua kartu ini energinya yang saya rasakan adalah sebenarnya membawa energi yang positif untuk kawan-kawan. Uh, Artinya apa? Dia peringatan ini munculnya reverse. Jadi bukan sesuatu hal yang mungkin harus kamu terlalu harus kalau misalnya dia munculnya tegak, jadi berarti ada sesuatu yang mungkin kamu harus waspadai. Tapi karena dia munculnya reverse, jadi maksudnya ngasih tahu untuk 3 bulan sampai akhir tahun 2022 ini situasinya kamu baik-baik saja, situasinya kamu akan sama seperti sekarang, ibaratnya aman-aman aja, ibaratnya kayak gitu, nggak ada yang perlu kamu harus ekstra perhatikan dalam bidang apa, ibaratnya kayak gitu. Terus kemudian di sini ada kartu kemelekatan. Di sini saya lihat kamu juga belajar untuk, kamu tipe orang yang tidak suka memaksakan, ibarat kamu tahu bagaimana how to let go. Mungkin ini yang bikin kamu nggak perlu ekstra hati-hati. Kenapa? Karena kamu tahu ibaratnya kamu pasrah orangnya, ibaratnya kalau emang itu bukan jodohnya kamu, ya legowo, ibaratnya kalau orang Jawa bilang. Itu energi yang kamu pancarkan untuk akhir tahun 2022 ini, dan ini yang membuat kamu masuk dalam atau fase situasi di mana kamu benar-benar bisa damai sama dirinya kamu sendiri. Di sini muncul kartu far away places, get ready for new horizons. Artinya apa? Tapi ini kartunya munculnya terbalik ya. Yang membuat saya merasa bahwa kamu tuh udah aman dan nyaman dengan situasi kamu saat ini. Jadi peruntungan kamu untuk akhir tahun 2022 ini aman, tentram, damai, ngelewatin sampai tahun 2022 akhir. Nah, di sini ada kartu Two of Wands ya, meminta kamu ya, mungkin ada hal ya sebelum akhir tahun untuk kasih kamu tuh mungkin planning atau rencana. Di sini kita lihat ada 2 orang lagi bikin planning rencana, mungkin ada yang pingin jalan-jalan di akhir tahun 2022, atau mungkin bikin perencanaan untuk tahun 2023. Kamu udah boleh bikin perencanaan ini nih, ibaratnya kayak gitu. Kasih reminding untuk kawan-kawan. Terus kemudian di sini kartu The Strength. The Strength hadir terbalik ini membuat saya merasa bahwa kamu sebenarnya sudah bisa berdamai dengan permasalahannya kamu, with your problem, ibaratnya kayak gitu. Terus kemudian di sini ada kartu The Ten of Wands ya. Itu dia yang saya bilang, kamu tipe orang yang sangat legowo, ibaratnya. Kamu bikin rencana nih. Tapi kalau memang nggak kejadian, nggak kesampaian, atau mungkin ada aspek hal lain, kamu sedih-sedih. Mungkin kita lihat ya di sini raut wajahnya sedih, memang sedih. Tetapi kamu berusaha untuk, maksudnya, oh ya udah, berarti Tuhan belum ngizinin, ibaratnya kita, alam semesta belum kasih kepada saya. Dengan begitu ketertarikannya kamu atau kemelekatannya kamu terhadap sesuatu hal itu nggak akan membuat kamu jadi suatu kehilangan kedamaian dirinya kamu, ibaratnya kayak gitu. Sebenarnya kartu strength ini kalau tegak munculnya ya, ibaratnya si singa ini dijinakin sama si wanita ini, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya hadirnya in reverse, artinya dia bisa belajar melepaskan emosi di dalam dirinya dia, itu membuat dia damai di dalam hatinya dia, things like that ya, seperti itu. Kemudian di sini ada kasih tahu kamu relax ya, everything is okay ya, artinya kamu bisa dengan relax sehingga segala sesuatu bisa akan jadi baik-baik aja. Dengan caranya kamu relax, belajar untuk santai, segala sesuatu itu akan menjadi oke. Dan kemudian di sini ada definitely yes, apapun itu. Jadi saya rasa kawan-kawan boleh pada saat sekarang ya, kamu sedang bikin planning untuk tahun 2023, apapun itu dia kasih tahu jawabannya adalah definitely yes. Kalau misalnya kamu pingin bikin planning rencana jalan-jalan di tahun 2023 ya, sekarang COVID banyak di negara-negara udah mulai yang ibaratnya sudah anggap virus ini kayak pilek biasa gitu loh, udah mulai, karena kita udah punya antibody, udah banyak yang vaksin. Jadi
kamu udah mau bikin rencana, banyak negara juga udah mulai dibuka, udah nggak minta kamu harus karantina, bla 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 ya. Jadi untuk tahun depan kamu punya perencanaan untuk keluar negeri, jalan-jalan atau ke ngunjungin keluarga atau apapun itu rencana kamu mau studi ya, itu jawabannya adalah definitely yes. Dan kamu juga tipe orang yang legowo, jadi apapun yang kamu inginkan, andai kata nggak kecapaian, kamu mungkin sedih sesaat, tetapi setidak-tidaknya kamu bisa belajar damai dengan dirinya kamu. So ini peruntungannya kamu untuk akhir tahun 2022 ya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Terima kasih untuk yang sudah simak di readingan ini. Kalau misalnya kamu suka dengan cara penyampaian saya, jangan lupa untuk kasih like-nya, share, dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di readingan yang lainnya. Untuk kawan-kawan boleh simak channel saya, atau mungkin yang baru pertama kali hadir di channel saya ini, kamu boleh simak playlist ya. Readingan saya kebanyakan timeless atau tidak ada batas waktu ya. Pada saat energi kamu diminta untuk menyimak video tersebut, berarti ada sesuatu pesan di dalam video tersebut yang untuk kamu ya. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Oke, terima kasih sekali lagi. Akhir kata, sending you so much love. Namaste.